Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Angelina. Saya dari kelas 1C, jurusan PIAUD. Saya ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam untuk melengkapi nilai ulangan tengah semester. Sebelumnya mohon maaf, suara saya sedang serak. Pertanyaan pertama itu ada: jelaskan pengertian peradaban Islam, berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Sejarah peradaban Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan peradaban Islam dari zaman lahirnya hingga sekarang. Nah, pada masa Rasulullah sangat menekankan pentingnya ilmu. Beliau mendorong umatnya untuk belajar. Yang terlihat dalam hadis, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab, mendirikan lembaga pendidikan dan mempromosikan penerjemahan karya-karya ilmiah dari budaya lain seperti Yunani dan Persia. Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memberikan dasar yang kuat bagi umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, dan ekonomi. Pertanyaan kedua itu bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Terus jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan peradaban Islam. Yang pertama itu ada politik. Hijrah menandai awal berdirinya negara Islam di Madinah. Nabi Muhammad membangun kekuatan militer untuk mempertahankan komunitas Muslim. Yang kedua itu ada sosial. Itu hijrah mendorong terjadinya persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Fokus pada penyebaran ajaran Islam dan pendidikan meningkat. Terus selanjutnya di ekonomi itu hijrah mengubah Madinah menjadi pusat perdagangan baru. Nabi Muhammad mendorong pengelolaan lahan pertanian dan sumber daya yang lebih baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga itu bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Kemudian jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah berbeda signifikan. Yang pertama itu ada pada dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah, fokus pada ekspansi politik militer, ilmu pengetahuan lebih berorientasi pada pengelolaan wilayah dan urusan pemerintahan. Pada pengetahuan terbatas pada studi agama, sastra, dan sejarah. Faktor pendukungnya, kekuasaan yang kuat tetapi kurang mendorong riset ilmiah dan belum maksimal dalam melakukan pertukaran ilmu. Kemudian ada pada dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, filsafat, dan kedokteran. Baghdad menjadi pusat intelektual melalui lembaga Baitul Hikmah. Faktor pendukungnya itu stabil ekonomi pada masa Abbasiyah. Abbasiyah memfasilitasi integrasi ilmu dari berbagai budaya. Selanjutnya nomor 4 itu ada apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam. Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan yang berkontribusi pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang yang mereka kembangkan. Yang pertama, zaman keemasan Islam pada tahun 750 hingga 1258 Masehi merujuk pada periode ketika peradaban Islam mencapai puncak perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Tokoh ilmuwan muslim pada zaman keemasan Islam itu ada Al-Khwarizmi itu di bidang kedokteran dan filsafat. Kedua ada Ibnu Sina itu di bidang kedokteran. Ada Al-Khwarizmi itu di bidang matematika dan astronomi. Ibnu Sina bidang kedokteran dan filsafat. Ar-Razi bidang kedokteran dan kimia. Al-Farabi itu di bidang filsafat dan musik.
Kemudian Al-Biruni itu bidang astronomi, geografi dan fisika. Dan yang terakhir ada Ibnu Al-Ham atau Al-Hazen itu di bidang optik dan fisika. Kemudian di nomor terakhir itu nomor 5, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Terus berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi beragama pada masa Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah itu berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat multikultural dan kemajuan peradaban Islam. Kedua, kekhalifahan ini menerapkan kebijakan yang memperbolehkan non-muslim seperti Yahudi, Kristen, dan Zoroastrian untuk mempraktikkan agama mereka asalkan membayar pajak dan jizyah. Contoh kebijakannya itu pada masa pemerintahan Umayyah itu komunitas non-muslim terutama Yahudi dan Kristen diizinkan untuk tetap hidup sesuai dengan tradisi dan hukum mereka. Mereka juga berperan dalam ekonomi dan pemerintahan. Terus dampaknya itu stabilitas sosial terjaga dan terjadi interaksi antara agama yang kondusif yang mendukung pemerintahan Umayyah dalam memperluas pengaruh politik dan kekuasaan tanpa banyak konflik internal. Terus yang selanjutnya contoh kebijakan pada masa Abbasiyah itu membuka kesempatan bagi non-muslim untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, khususnya di pusat penerjemahan dan kajian ilmiah. Dampaknya itu kolaborasi lintas agama ini memicu kemajuan pesat bagi dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang matematika, astronomi, dan filsafat yang mendorong lahirnya zaman keemasan Islam. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.